Jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Senang sekali saat ini saya bisa berbagi tips lagi buat Anda, khususnya bagi Anda yang pemilik bisnis, pengusaha, ingin agar bisnis Anda semakin berkembang, semakin bertumbuh terus. Karena tujuan saya membagikan tips-tips tentang bisnis ini dan strategic marketing and sales, tujuannya supaya Anda punya bisnis dan Anda punya usaha semakin maju dan berkembang. Anda maunya pasti profit kan? Ya, Anda pasti maunya profit atau untung. Ya, untung itu, keuntungan itu dapatnya dari mana? Dari omset. Omset itu datangnya dari mana? Dari customer. Nah, ini harus Anda selalu pikirkan. Jadi kalau saya profitnya mau meningkat, saya harus buat bisnis saya omsetnya meningkat. Nah, bagaimana cara omsetnya meningkat? Adalah customer saya meningkat. Nah, jadi kalau Anda punya bisnis, Anda merasa omset Anda berkurang, profit Anda berkurang karena harus perang-perang harga dengan kompetitor Anda, gitu kan? Artinya, customer Anda itu saya tanda tanya. Apakah Anda punya bisnis, tapi customer Anda tidak semakin banyak? Ya, atau Anda tidak bisa mencari customer-customer yang datang ke bisnis Anda, ya. Jadi kita di sini calon customer. Jadi calon customer itu harus ditarik sama Anda sesuai dengan strategi bisnis Anda sehingga mereka jadi customer. Customer akan mendatangkan omset. Nah, sebetulnya itu aja simpelnya. Cuma pertanyaannya gini, Coach, memang sih secara gambar kayaknya gampang. Cuma gimana datengin calon customer ini? Nah, jadi Anda sebagai seorang pebisnis dan seorang pengusaha, Anda harus bisa menguasai strategi bagaimana cara mendatangkan calon customer ke bisnis Anda. Cara mendatangkan calon customer ke bisnis Anda. Itu adalah strategi atau skill yang harus Anda kuasai apapun bisnis Anda. Anda mau bikin bisnis fashion, Anda mau bikin service, Anda mau kuliner, apapun bisnis Anda harus mampu mendatangkan calon customer ke bisnis Anda. Calon, ya, belum jadi customer, tapi calonnya dulu, leads-nya dulu, traffic-nya dulu. Ya, ini traffic nih namanya. Nah, kalau Anda bisa mendatangkan traffic ke bisnis Anda, akan lebih besar kemungkinannya Anda mendapatkan customer. Ya kan? Kalau customernya sedikit, artinya trafficnya sedikit. Kalau customernya Anda pengen banyak, artinya trafficnya harus banyak. Berarti Anda harus bisa mendatangkan traffic. Itu kuncinya di situ. Ya, saya gambarkan di sini adalah sebagai pemilik bisnis, Anda tahu. Berarti saya harus balance waktu saya, pemikiran saya, strategi saya antara di produksi atau di operation, dan di marketing and sales. Jadi Anda contoh, misalnya Anda bikin bisnis salon, ya, contohnya salon yang gampang. Nah, salon kan bisa jadi Anda fokusnya gunting rambutnya atau mungkin treatmentnya gitu ya, hair treatment. Nah, itu kan diproduksi, di operation, oke? Nah, tapi Anda juga harus bisa mendatangkan calon customer ke bisnis Anda. Anda jangan cuma fokus di operation saja, Anda juga harus bisa mendatangkan customer. Oh, bisa aja, Coach, saat ini salon saya cukup ramai. Iya, kenapa? Karena dari mulut ke mulut atau referensi. Ya oke, referensi. Nah, referensi kalau menurut saya itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, artinya apa? Ya artinya Anda tidak harus melakukan strategi marketing gimana, customer Anda happy, mereka bilang ke temannya, nih bagus salonnya, datang ke sini deh. Itu namanya berkat dari Tuhan. Jadi Anda dapat customer karena referensi. Ya, tetapi bisnis tidak bisa hanya mengandalkan dari referensi saja. Anda harus pikirkan, Anda harus bisa bagaimana supaya traffic lebih banyak masuk. Dan Anda harus bisa punya satu sistem marketing sehingga trafficnya datang. Bukan hanya dari referensi. Hati-hati kalau Anda punya bisnis yang cuma mengandalkan referensi atau mulut ke mulut. Hati-hati. Kenapa? Karena bisa naik, bisa turun, dan Anda nggak bisa ukur. Bulan depan kira-kira berapa banyak ya customer yang datang? Bulan depan kira-kira ada customer nggak ya? Kita nggak pernah tahu. Karena referensi. Itu kan berkat gitu ya. Nah, berkat bagus. Itu berarti Tuhan kasih berkat buat Anda. Tapi di luar berkat, kita harus punya satu strategi marketing untuk mendatangkan calon customer yang datang ke bisnis Anda. Yaitu adalah traffic.
Berarti Anda harus berpikir, kira-kira strategi apa yang saya harus lakukan atau yang saya harus pikirkan supaya traffic customer-nya semakin hari semakin banyak. Itu yang selalu harus Anda pikirkan day by day-nya. Nah, jadi saya akan sharing begini kepada Anda. Jadi poin saya adalah traffic. Ya, traffic. Traffic apa? Traffic leads. Leads artinya potensial customer. Ya, artinya orang-orang atau calon customer yang saat ini mungkin belum beli ke bisnis Anda, tapi mereka potensi beli. Nah, Anda harus punya strategi trafficnya. Contoh, 1, kerjasama. Bisa nggak kerjasama? Bisa. Contoh, tadi Anda salon. Anda salon bisa kerjasama dengan mana? Anda salon mungkin bisa kerjasama dengan property agent. Bisa nggak? Bisa dengan insurance agent? Bisa. Contohnya gimana? Contohnya property agent, kan kebanyakan misalnya ada yang wanita gitu kan. Anda salonnya misalnya untuk wanita. Boleh nggak? Ya boleh. Anda kerjasama dengan property agentnya dia pasang story di Instagramnya dia, atau insurance agent juga pasang story di Instagramnya dia, lalu dia bilang, wah ini rambut saya setelah ke salon, bagus, treatmentnya bagus, servisnya bagus, di tag bisnis Anda. Nah, ada kemungkinan orang yang lihat story-nya si insurance agent tersebut akan, oh iya ya, bagus ya. Nah, di mana salonnya? Nah, bisa jadi orang tersebut akan nanya ke bisnis Anda. Anda dapat traffic dari situ. Bisa nggak? Bisa kerjasama. Jadi bisa kerjasama dengan bisnis lain yang tidak berkompetisi tapi target marketnya sama. Bisa nggak? Bisa. Oke, nomor 2 apa lagi strateginya? Nomor 2 strateginya iklan. Yang paling gampang iklan. Nah, iklan itu kan berarti Anda pakai budget marketing. Ya, pakai budget marketing. Pertanyaan, Coach, itu budget marketingnya saya harus berapa besar ya untuk bisa saya alokasikan untuk bisa buat iklan? Karena saya punya teman, dia sudah mengalokasikan budget marketing, tapi ternyata iklannya bagus sih, tapi ternyata tidak ada hasil penjualan gitu kan. Ya cuma memang kontennya sih bagus ya, mungkin juga ya awareness-nya ada, tapi tidak ada penjualan. Ya tidak mendatangkan traffic. Nah, kalau seperti itu berarti gimana, Coach? Nah gini, saya kasih tahu sama Anda ya. Jadi marketing budget itu adalah sebuah investasi. Jadi Anda harus tahu, marketing budget untuk iklan itu adalah investasi. Jadi kalau Anda invest misalnya 5 juta di iklan, ya, harapannya adalah Anda harusnya mendapatkan leads, traffic, potensial customer lebih banyak. Ya, walaupun mereka beli apa nggak beli, yang penting mereka datang trafficnya. Artinya leads itu adalah bukan hanya yang follow atau yang cuman like gitu kan, bukan. Tapi yang nanya-nanya, yang DM ke Instagram Anda, atau yang komen, ya, atau yang betulan nanya ke WhatsApp Anda, nanya ke bisnis Anda, itu berarti namanya potensial. Yang mau sudah interest untuk nanya, itu namanya leads. Contoh, kalau Anda spend 5 juta untuk iklan di Instagram, ya, lalu setelah Anda spend 5 juta, Anda mendapatkan misalnya 100 customer atau 100 potensial customer. 5 juta Anda spend, ya, Anda alokasikan untuk iklan, Anda dapat 100 potensial customer. Yang nanya-nanya ada 100 orang. Dari yang nanya-nanya 100 orang, 20 orang jadi customer. Nah, 20 orang jadi customer itu mendatangkan omset misalnya 100 juta. Ya, dari 100 juta Anda dapat profit 30 juta. Jadi Anda investasi 5 juta, Anda dapat profitnya 30 juta. Untung nggak? Untung. Nah, kalau untung, Anda berani nggak pasang budget lebih gede? Berani nggak? Harusnya berani. Kenapa? Saya untung kok, invest 5 juta, dapat profit 30 juta. Anda pikir invest di mana? Masuk 5 juta, dapat 30 juta. Nah, itu dia. Ya, tapi kalau Anda nggak tahu cara hitungnya, nggak tahu numbers-nya, nggak tahu angka-angkanya, Anda akan merasa rugi, Coach. Ya itu, Anda tahu rugi atau nggak rugi, tahu dari mana? Jadi ukurannya adalah leads-nya, potensial customer-nya, itu diukur. Cara ngukurnya gimana? Anda pasang iklan di Instagram. Nah, iklannya bukan cuma asal awareness. Saran saya iklannya harus ada call to action. Ada call to action. Jadi saya tulis di sini. Jadi ada call to action. Jadi ada action-nya. Call to action. CTA, call to action, artinya ada actionnya, ya. Beli sekarang, shop now, atau register now, atau buy now. Jadi ada offernya, ya. Ada offer, ada penawaran. Jadi kalau Anda beli sekarang atau Anda action sekarang, dapat sekian. Dan jangan lupa,
pakai scarcity dan urgency, pakai keterbatasan dan keterdesakan. Pakai supaya orang action. Jadi saran saya ada call to action. Jadi kalau cuma iklan-iklan aja, awareness aja, ya orang belum tentu akan action. Jadi salah siapa ya? Salah Anda juga gitu. Kenapa sudah pasang iklan cuma promote aja, cuma boost post aja? Ya jelas itu pasti akan nggak untung gitu kan. Nah, untuk budget marketing, sekali lagi saya akan share kepada Anda begini. Kalau Anda punya budget marketing dan Anda tahu ternyata hasilnya menguntungkan, berarti Anda bisa naikkan budgetnya. Ya, kalau Anda budgetnya kecil, itu biasanya kalau budget iklan kecil, itu akan menentukan jumlah jangkauan orang yang akan Anda targetkan semakin kecil. Tapi kalau Anda budgetnya Anda tingkatkan, berarti jangkauannya semakin besar. Nah, Anda mau nggak bisnis Anda semakin terjangkau lebih banyak orang lagi? Atau cuma mau sedikit-sedikit aja? Ya tergantung coach, kalau saya rugi ya jangan. Nah, bener. Ya, jadi Anda paling penting harus tahu potensial customer yang masuk berapa. Oke? Nah, itu iklan. Nah, kalau Anda masih bingung, lihat lagi, cek lagi iklan Anda, coba diukur. Ya, berapa cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya Anda, satu ada call to action, lalu ada operator Anda atau CS Anda nanya, Bu, tahu dari mana bisnis kami? Oh, saya lihat iklan. Berarti Anda tahu, oh dari iklan. Kira-kira begitu. Ya, itu nomor 2. Ada nggak nomor 3? Nomor 3 ada nggak? Ya ada dong. Apa namanya? Affiliate. Ini contoh aja ya. Affiliate marketing. Affiliate marketing. Maksudnya gimana, Coach? Maksudnya, kalau tadi kan itu nomor 1 kerjasama. Nah, kalau nomor 3 affiliate. Jadi Anda memang punya sistem bonus, Anda punya sistem commission yang Anda memang berikan kepada orang-orang yang mau mempromosikan bisnis Anda. Anda bisa kerjasama dengan misalnya influencer. Atau contoh, tadi Anda punya salon, ya. Ternyata orang-orang customer Anda yang biasa datang ke salon Anda, itu kalau mereka nonton YouTube, nontonnya channel apa? Kalau mereka di Instagram, follow-nya siapa? Misalnya follow kuliner, follow juga apa misalnya yang buat kue, atau follow juga siapalah yang punya jualan fashion dan sebagainya, gitu kan? Bisa jadi orang-orang yang datang ke salon Anda, mereka follow siapa di Instagram? Mereka nonton apa di YouTube? Nah, gitu kan? Berarti kalau Anda lihat, contoh nih, orang-orang yang datang ke salon saya, mereka di YouTube itu nonton channelnya ini. Anda lihat nih, oh si channel ini subscribersnya sudah 300.000. Wah, berarti 300.000 subscribers itu kemungkinan besar, misalnya 30%-nya adalah penonton atau customer yang Anda targetkan, yang bisa datang ke salon Anda. Bayangkan, Anda punya contoh, misalnya begini, Anda misalnya ya, lihat ya, ini kan salon. Anda punya salon, betul ya? Anda punya salon kan ada customer. Ya, customer Anda nih. Customer Anda. Ya, nah sekarang customer Anda, itu kalau mereka di YouTube, nontonnya channel apa? Atau subscribe-nya channel apa? Kalau di Instagram, itu follow-nya siapa? Bayangkan begini, YouTube. Ya, fokus nih. Customer Anda ternyata follow atau subscribe ke channel A, channel B, channel C, begitu kan? Channel A ada 100.000 subscriber, channel B ada 100.000 subscriber, channel C 200.000 subscribers. Nah, dari total ini ada 400 subscriber, misalnya 20%-nya adalah customer Anda. Berarti Anda punya potensi, kalau Anda kerjasama dengan si YouTube influencer ini, Anda bisa mendapatkan berapa banyak reach. Nih, 20% dari 400 berapa? 20% dari 400. Coba berapa? 20% dari 400. 20% 400 berarti berapa? 24, 80.000. Ya, ini kan 400.000. Oke, 80.000 calon customer, potensial customer yang bisa kemungkinan datang ke salon Anda. Itu kalau Anda kerjasama cuma dengan YouTube subscribers, YouTube influencer. Jadi punya kesempatan untuk bisa dilihat oleh 80.000. Caranya gimana? Ya kita bikin sistem commission, ya, atau affiliate marketing, atau kerjasama dengan YouTube influencer. Misalnya seperti itu. Datang traffic, datang dari sini. Ini contoh. Bisa juga dilakukan di Instagram. Oke? Nah,
1, 2, 3. Saya hanya berikan 3 tips dulu. Ya, supaya apa? Supaya Anda benar-benar nyerap dari 3 tips ini. 3 tips ini terkesannya kayak yang kerjasama doang, iklan doang, cuma affiliate marketing. No, kalau Anda benar-benar fokus, ini 3 ini luar biasa. Klien saya, salah satunya, dia melakukan nomor 1. Benar-benar fokus kerjasama, cari berbagai bisnis yang tidak berkompetisi tapi target marketnya sama dengan bisnisnya mereka. Salesnya naik 500%, 700% bahkan. Bulan lalu naik 700%, bayangin. Ya, jadi kalau Anda fokus ke masing-masing strategi ini, leads Anda makin banyak. Kalau leads makin banyak, apa yang terjadi? Traffic makin banyak, customer makin banyak, omset makin banyak, profit makin banyak. Itu tujuan saya. So, kesimpulan buat Anda. Anda cek, ya, ini indikatornya. Omset saya turun, profit saya turun, customer saya turun. Anda lihat, yang mana yang harus Anda pikirkan dulu. Kalau misalnya customer-nya turun, ya, customer dari mana sih? Customer dari mana? Customer itu adalah customer baru. Ya, ini namanya active customer. Ini namanya active customer. Artinya customer yang belanja atau beli di bulan itu atau di minggu itu. Nah, active customer itu datangnya dari mana? Active customer datangnya dari customer baru ditambah dengan customer lama dikurangi dengan customer yang hilang. Nah, coba Anda lihat, kalau customer aktif Anda berkurang, coba Anda runtutan. Lihat datanya. Customer barunya ada apa enggak? Customer lamanya ada apa enggak? Customer lama menurun enggak? Customer baru menurun enggak? Nah, kalau Anda lihat begitu, Anda bisa tahu. Berarti Anda sebagai pemilik bisnis bisa mulai memperbaiki sistemnya. Nah, itu poin saya. Jadi, selalu lihat indikator ini. Lihat yang mana yang harus perbaiki. Kalau Anda bingung bagaimana cara perbaikinya, gimana cara ngeliat dan sebagainya, Anda tinggal klik di bawah, masuk ke link saya. Ya, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan saya. Kita brainstorming, kita sama-sama pikirkan bagaimana strateginya supaya profit naik, omset naik, customer naik. Anda mau? Yang mau silahkan tulis, saya mau. Oke, segera cek di bawah. Oke, semoga bisa bermanfaat buat Anda selalu. Saya Coach Hendra Hilman, salam sukses, salam pengusaha.